Sugiyo, seorang pria berusia 35 tahun, duduk di kios soto ayamnya yang sederhana di pinggir jalan kota Solo. Di balik senyumnya yang ramah, tersimpan sebuah kisah kelam. Dulu, ia bekerja di pabrik tekstil yang cukup besar, tempatnya mendapatkan penghasilan tetap dan kehidupan yang layak. Namun, semuanya hancur ketika pabrik itu mengalami kebangkrutan. Sekali lagi, dia merasakan kepahitan hidup yang tak terelakkan. Setelah pemecatan, Sugiyo berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan modal seadanya, ia membuka kios soto ayam kecil di tepi jalan. Di awal, pengunjung datang silih berganti, tetapi seiring berjalannya waktu, penghasilan dari kios tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya hidup. Sugiyo berjuang setiap hari, mencoba menarik pelanggan dengan resep soto ayam yang diwariskan oleh ibunya, tetapi kenyataannya, usaha itu hanya mampu memberikan sedikit harapan. Setiap malam, ketika ia pulang ke rumah, wajah anaknya, Adit, yang baru saja menyelesaikan kuliah, muncul dalam pikirannya. Adit adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Sugiyo ingin melihat Adit sukses, tetapi dengan kondisi keuangan yang semakin menipis, impian itu terasa semakin jauh. Ia sering terjaga di malam hari, berpikir tentang utang yang terus menumpuk dan bagaimana ia bisa membayar biaya pendidikan Adit. Ketidakpastian menggerogoti jiwanya. Rasa cemas dan putus asa membuatnya merasa terasing, bahkan dalam pelukan keluarganya sendiri. Saat melayani pelanggan di kios, Sugiyo seringkali kehilangan fokus, pikirannya melayang jauh, terjebak dalam kekhawatiran dan kesedihan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Suatu malam, saat kios sepi, Sugiyo duduk sendiri di bangku kayu, memandang langit yang gelap. Ia mendengar bisikan dari teman-temannya tentang pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Awalnya, ia menganggapnya sebagai omong kosong, tetapi seiring waktu, keputusasaannya membuatnya mulai berpikir. Dalam hatinya, ia bertanya apakah mungkin ada cara untuk mengubah nasibnya tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Ia teringat pada seorang paranormal yang dikenal di daerahnya. Teman-temannya pernah bercerita bahwa paranormal tersebut mampu membantu orang-orang yang terdesak. Dengan rasa ragu, tetapi didorong oleh harapan, Sugiyo mengambil keputusan untuk menghubungi paranormal itu. Ia menginginkan perubahan, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan dilaluinya berpotensi berbahaya. Sugiyo mengangkat telepon dan menekan nomor yang diberikan temannya. Suara di ujung telepon terdengar tenang dan hangat, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. "Selamat malam, Sugiyo," suara itu menyapa. "Saya sudah menunggu panggilan Anda." Sugiyo menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya. Ia merasakan kelegaan saat bisa berbagi beban yang selama ini ia pikul sendirian. Paranormal itu mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan tentang pesugihan, proses untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat, meskipun harus membayar dengan sesuatu yang berharga. "Anda harus menyediakan tumbal," kata paranormal itu. Sugiyo terdiam mendengar kata itu. Rasa takut dan keraguan muncul dalam dirinya, tetapi di balik itu semua, ada harapan yang membara untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan hati berdebar, ia akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Sugiyo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa telah melangkah ke jalan yang gelap, tetapi suara hati dan harapan untuk masa depan anaknya menguatkan langkahnya. Dalam kegelapan keputusan itu, Sugiyo tahu bahwa ia akan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang akan diambil. Namun, saat itu, harapan akan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik mengalahkan rasa takutnya. Ia bertekad untuk menjalani ritual pesugihan dan melihat apakah nasibnya bisa berubah. Setelah pertemuan dengan paranormal, Sugiyo merasa bersemangat sekaligus cemas. Ia telah memutuskan untuk menjalani ritual pesugihan, dan semua perasaan itu bercampur aduk dalam pikirannya. Di satu sisi, ada harapan untuk mengubah nasib keluarganya, di sisi lain, ada rasa takut akan konsekuensi dari langkah yang telah diambilnya. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berisiko, tetapi keputusannya untuk menyelamatkan masa depan anaknya membuatnya melangkah maju.
Beberapa hari setelah percakapan itu, paranormal menghubungi Sugiyo lagi. Ia meminta Sugiyo untuk menyiapkan beberapa benda sebagai media dalam ritual. Kau harus membawa benda-benda yang memiliki makna khusus, katanya. Ini akan membantu menarik perhatian makhluk gaib yang akan membantumu. Sugiyo merasa tertekan, tetapi ia mengikuti arahan tersebut. Ia mengumpulkan barang-barang yang diminta, foto anaknya, sehelai kain yang pernah dipakai ibunya, dan beberapa potongan emas yang ia simpan selama ini. Di dalam hati, ia berdoa agar ritual ini berhasil dan membawa kekayaan yang sangat dibutuhkannya. Ritual dijadwalkan berlangsung pada malam hari, di tempat terpencil yang jauh dari kerumunan. Sugiyo dipandu oleh paranormal untuk memilih lokasi yang dianggap sakral, di mana energi gaib dapat lebih mudah terhubung. Malam itu, ia mengemasi barang-barang yang diperlukan dan berangkat sendirian. Rasa takut menyelimuti hatinya, tetapi tekad untuk menyelamatkan keluarganya mengatasi semua keraguan. Sesampainya di lokasi, Sugiyo mulai mengatur benda-benda di atas tanah. Ia menyalakan dupa dan mempersiapkan sesaji sederhana, nasi, ayam, dan buah-buahan. Semua itu adalah simbol penghormatan kepada makhluk gaib yang akan dipanggil. Saat malam semakin larut, suasana di sekitarnya menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara alam seolah berhenti sejenak, menambah ketegangan di dalam dirinya. Dengan suara bergetar, Sugiyo memulai doa dan ritual pemanggilan. Ia mengikuti instruksi paranormal dengan seksama, memanggil makhluk gaib yang diyakini dapat memberinya kekayaan. Ya, makhluk yang berkuasa, aku memanggilmu untuk membantuku dalam kesulitan ini. Aku berjanji akan memenuhi syarat yang kau tetapkan, ujarnya, meski hatinya berdebar. Mendadak, suasana di sekelilingnya berubah. Suara angin berbisik, dan Sugiyo merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Namun, Sugiyo berusaha tetap fokus, berpegang pada harapan yang ada. Siapa yang kau cari? Suara berat menggema, mengguncang ketenangan malam. Sugiyo terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ritual. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia menjawab, "Aku mencari kekayaan untuk keluargaku. Tolong, berikan aku kesempatan." Setelah selesai melakukan ritual, Sugiyo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah-olah telah melangkah ke jurang yang dalam. Ketika ia menatap langit yang gelap, rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini akan berhasil? Apakah ia telah melakukan kesalahan fatal? Hari-hari setelah ritual, kehidupan Sugiyo mulai berubah. Kios soto ayamnya yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi pelanggan. Pesanan datang silih berganti, dan penghasilan mulai meningkat drastis. Sugiyo tidak bisa mempercayai keajaiban ini. Dengan uang yang mulai mengalir, ia merasa sedikit lega. Utang-utang yang selama ini menghantuinya mulai terbayar. Namun, di balik kebahagiaan yang dirasakan, Sugiyo tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap kali ia melihat wajah anaknya, ia teringat akan ritual yang telah dilakukan. Ia merasa terjebak dalam kontrak yang mengerikan. Rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hati dan pikirannya. Apakah semua ini sepadan? Apakah ia benar-benar bersedia membayar harga yang harus dibayar? Kehidupan Sugiyo berlanjut, tetapi tiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, teringat pada suara yang menggema saat ritual. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, menanti saat yang tepat untuk menuntut janji yang telah ia buat. Rasa bersalah semakin menumpuk, dan Sugiyo mulai mempertanyakan keputusannya. Satu malam, saat ia merayakan keberhasilannya dengan keluarganya, Sugiyo tidak bisa menahan diri untuk tidak membahas keberuntungan yang tiba-tiba datang. "Adit, kita bisa pergi ke tempat yang lebih baik, dan kau tidak perlu khawatir tentang biaya kuliahmu lagi," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Adit tersenyum balik, tetapi ada keraguan di matanya. "Ayah, apakah semua ini benar-benar baik untuk kita?" tanya Adit, membuat Sugiyo terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia ingin meyakinkan anaknya, tetapi di dalam hatinya, ia juga meragukan keputusannya.
Di tengah kebahagiaan semu itu, Sugio menyadari bahwa ia harus segera memenuhi syarat tumbal yang dijanjikannya. Waktu semakin mendesak, dan rasa takut akan kehilangan semua yang telah ia raih mulai membebani pikirannya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang gelap, di mana kekayaan datang dengan konsekuensi yang menakutkan. Beberapa minggu setelah ritual, Sugio merasakan perubahan yang mencolok dalam hidupnya. Kios soto ayam yang dulunya sepi kini dipenuhi pelanggan. Setiap hari, ia mencatat kenaikan pendapatan yang signifikan. Sugio merasa seolah-olah hidupnya telah berbalik 180 derajat. Dari seorang pria yang terjebak dalam utang dan keputusasaan, ia kini menjelma menjadi pedagang sukses yang diakui oleh banyak orang di sekitarnya. Malam itu, saat Sugio pulang ke rumah, ia disambut oleh Adit yang tersenyum ceria. "Ayah, kios kita ramai sekali." "Iya." "Apa yang terjadi?" tanya Adit dengan semangat. Sugio hanya bisa tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. "Semuanya berkat kerja keras kita, Nak," jawabnya, meskipun dalam hati ia tahu ada hal lain yang berperan dalam keberhasilan itu. Ia merasa terjebak dalam kebohongan, tetapi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Adit mengalahkan rasa bersalahnya. Seiring berjalannya waktu, Sugio mulai menghabiskan uang yang didapatnya. Ia memperbaiki kiosnya, membeli bahan baku berkualitas lebih baik, dan bahkan mempekerjakan seorang pembantu untuk membantunya. Uang yang mengalir membuatnya merasa seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar dari semua masalah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Malam-malam Sugio sering terbangun, teringat pada ritual yang telah ia lakukan dan pada tumbal yang dijanjikannya. Ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi, menunggu saat yang tepat untuk menuntut bayarannya. Sugio berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi rasa bersalah semakin menggerogoti jiwanya. Suatu malam, ia duduk sendiri di kios setelah tutup, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam pikirannya, ia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan yang diperolehnya. Apakah semua ini sepadan? Bisiknya pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Hanya keheningan malam yang menyambutnya. Kekayaan yang didapatkan Sugio membawa dampak positif bagi keluarganya. Adit bisa melanjutkan kuliah tanpa khawatir tentang biaya. Sugio merasa bangga melihat anaknya bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya. Namun, di balik kebanggaan itu, Sugio juga merasa tertekan. Ia tahu bahwa semua ini tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Kehidupan sosial Sugio pun berubah. Ia mulai berinteraksi lebih banyak dengan tetangga dan teman-temannya. Banyak yang datang untuk meminta saran tentang bisnis, dan Sugio dengan senang hati membagikan pengalamannya. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan rahasia kelam yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Suatu malam, setelah menutup kios, Sugio menerima telepon dari paranormal. "Sugio, kita perlu berbicara." Suara di ujung telepon membuat jantungnya berdebar. Sugio merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. "Ada apa?" tanyanya. "Kau harus segera memenuhi syarat tumbal yang dijanjikan. Waktu tidak berpihak padamu." Suara paranormal itu terdengar serius. Sugio merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu bahwa saatnya semakin dekat, dan keputusan yang harus diambil semakin mendesak. Rasa cemas dan bingung menyelimutinya. Malam itu, Sugio duduk di teras rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia melihat Adit yang sedang belajar di dalam rumah, dan hatinya terasa hancur. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dihindari. Kekayaan yang datang membawa kebahagiaan semu, tetapi di sisi lain, ada bayang-bayang menakutkan yang mengintai. Sugio mulai merasakan tekanan yang semakin berat, dan ia tahu bahwa jalan yang telah dipilihnya tidak akan membiarkannya bebas dari konsekuensi. Dalam kegelapan malam, ia berusaha mencari jawaban, tetapi jawaban itu tampaknya semakin jauh dari jangkauannya. Keesokan harinya,
Saat membuka kios, Sugio merasakan ada yang berbeda. Pelanggan datang dan pergi, tetapi ada yang aneh. Suasana ramai itu terasa hampa, seolah-olah kebahagiaan yang dirasakan hanyalah ilusi. Ketika pelanggan terakhir pergi, ia merasa lelah dan kosong. Saat malam tiba, Sugio kembali terbangun dari tidur, terbangun oleh suara aneh yang memanggil namanya. Sugio, Sugio, suara itu menggema di pikirannya. Ia merasa ketakutan, dan saat menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan gelap berdiri di luar. Sugio berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, tetapi rasa takut semakin menggerogoti jiwanya. Dengan hati berdebar, ia tahu bahwa ia harus segera memenuhi janji yang telah ia buat. Dalam pencarian untuk mendapatkan kekayaan, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin dan jiwanya. Sugio merasa waktu semakin mendesak, dan ia harus segera menemukan cara untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambil. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sugio merasakan kesuksesan yang terus meningkat, ketegangan di dalam dirinya semakin tak tertahankan. Suara-suara aneh yang terus mengganggunya di malam hari dan bayangan gelap yang ia lihat membuatnya merasa hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa saatnya untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Kecemasan itu semakin menumpuk di dadanya seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Suatu malam, setelah menutup kios, Sugio memutuskan untuk menemui paranormal yang telah membantunya. Ia berharap mendapatkan pencerahan tentang bagaimana memenuhi syarat tumbal yang dijanjikannya. Dalam perjalanan menuju tempat paranormal, pikiran tentang apa yang harus ia korbankan terus menghantui. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Batinnya, setibanya di tempat paranormal, Sugio merasakan aura yang berat. Paranormal itu menunggu dengan ekspresi serius. Sugio, kau harus memahami bahwa tumbal bukanlah hal yang bisa ditunda. Semakin lama kau menunggu, semakin besar harga yang harus kau bayar, jelasnya tegas. Sugio merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu siapa atau apa yang bisa menjadi tumbal, ujarnya, suaranya bergetar. Dalam pikirannya, ia membayangkan kemungkinan yang mengerikan. Ingatanmu adalah kunci. Carilah apa yang paling berharga bagimu, dan itu akan menjadi tumbal, jawab paranormal, matanya menatap tajam seolah mencari tahu apa yang ada di dalam jiwa Sugio. Sugio pulang dengan perasaan cemas. Di dalam benaknya, satu nama muncul, Adit, anaknya. Rasa takut dan rasa cinta berkelahi di dalam dirinya. Tidak mungkin aku mengorbankan anakku, pikirnya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa dalam dunia pesugihan, keputusan yang diambil sering kali menyakitkan. Malam itu, ia terbangun lagi oleh suara yang memanggil namanya. Sugio, Sugio, suara itu terasa semakin dekat. Ia merasa terjebak di antara ketakutan dan cinta. Dalam kegelapan, ia berusaha menenangkan dirinya dan menolak pemikiran untuk mengorbankan Adit. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari kesepakatan ini. Keesokan harinya, Sugio mencoba untuk berfokus pada kiosnya, tetapi perasaannya tidak tenang. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat ketika ia mengingat pertemuan dengan paranormal. Setiap kali ia melihat Adit, wajahnya yang ceria dan penuh harapan semakin membuatnya merasa bersalah. Sugio mulai mencari cara lain untuk memenuhi syarat tumbal, tetapi semua pilihan itu tampak tidak mungkin. Malam berikutnya, setelah menutup kios, Sugio kembali ke tempat paranormal. Ia ingin mencari solusi lain, tetapi saat ia tiba, suasana terasa lebih mencekam. Paranormal itu menatapnya dengan serius. Waktu semakin sedikit, Sugio. Jika kau tidak memenuhi janji, ada konsekuensi yang lebih buruk, katanya. Sugio merasa terdesak. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada cara lain untuk memenuhi syarat tumbal tanpa mengorbankan Adit. Bagaimana jika aku memberikan sesuatu yang berharga? Barang-barang yang ada padaku, tanyanya, berusaha mencari alternatif. Paranormal itu menggeleng. Tumbal bukan sekadar benda, tetapi sesuatu yang memiliki makna mendalam dalam hidupmu. Hanya dengan pengorbanan yang besar,
kau bisa mempertahankan kekayaan ini. Jelasnya, suaranya rendah dan menakutkan. Dalam keputusasaannya, Sugio mulai merenungkan apa yang bisa ia korbankan tanpa melibatkan anaknya. Ia teringat pada ibunya yang telah meninggal dan sebuah kain yang pernah dipakai ibunya, yang ia simpan sebagai kenangan. Namun, saat berpikir tentang mengorbankan kain itu, ia merasakan betapa tidak cukupnya pengorbanan itu. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan pahit. Malam itu, saat Sugio pulang, ia kembali terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat bayangan di sudut kamar, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk menuntut bayarannya. Dalam ketakutan, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya ilusi. Tetapi saat pagi menjelang, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Adit, yang tak tahu apa-apa tentang beban yang dipikul ayahnya, terus berusaha untuk membantu. Ayah, kita bisa melakukan ini bersama. Kita bisa sukses tanpa harus mengorbankan apapun, ujar Adit dengan semangat. Namun, setiap kata yang diucapkan Adit semakin membuat Sugio merasa bersalah. Dalam perjalanan pulang dari kios, Sugio melihat sekelompok anak bermain di pinggir jalan. Mereka tertawa dan berlari, tidak memiliki beban apapun di pundak mereka. Dalam hati, ia merindukan masa-masa itu, ketika hidup terasa lebih sederhana. Sugio merasa hancur. Ia telah terjebak dalam dunia yang gelap, dan setiap langkah yang diambilnya semakin menjauhkannya dari kebahagiaan sejati. Banyak malam berlalu, dan Sugio semakin merasa tertekan. Ia tahu bahwa waktu semakin mendekat, dan ia harus segera memenuhi janji yang telah dibuat. Saat menghadapi bayangan gelap di malam hari, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Akhirnya, dalam keputusasaannya, Sugio memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, sebuah kenangan yang selalu mengingatkannya pada ibunya. Ia akan menggunakan kain yang dipakai ibunya sebagai tumbal. Dengan hati yang berat, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya tanpa mengorbankan Adit. Malam itu, Sugio menyiapkan ritual terakhirnya dengan penuh ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa langkah ini akan menentukan nasibnya, tetapi ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Dengan hati yang bergetar, ia bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Ketika ia menyalakan dupa dan memanggil makhluk gaib, ia merasakan ketegangan yang memenuhi udara di sekelilingnya. Momen itu terasa seperti titik tanpa kembali, dan Sugio berdoa agar semua ini tidak berakhir dengan kehampaan. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sugio merasakan ketegangan yang mencekam menyelimuti hatinya. Setelah berminggu-minggu berjuang dengan rasa bersalah dan ketakutan, ia telah memutuskan untuk menggunakan kain yang dipakai ibunya sebagai tumbal. Dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya tanpa mengorbankan Adit. Namun, keputusan itu tidak membuatnya merasa tenang. Sebaliknya, ia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Saat malam semakin larut, Sugio mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia mengatur benda-benda yang harus disiapkan, termasuk kain yang telah ia ambil dari tempat penyimpanannya. Kain itu teramat berharga baginya, penuh dengan kenangan akan kasih sayang ibunya. Dengan hati yang berat, ia menyalakan dupa dan menyiapkan sesaji sederhana, nasi, ayam, dan buah-buahan. Semua itu adalah simbol penghormatan kepada makhluk gaib yang akan dipanggil. Ketika ritual dimulai, Sugio merasakan aura di sekitarnya berubah. Suara gemuruh angin dan bisikan-bisikan aneh memenuhi telinganya, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk hadir. Dengan suara bergetar, ia memanggil makhluk gaib, berharap mereka akan mendengarnya dan mengabulkan permohonannya. Ya, makhluk yang berkuasa, aku memanggilmu. Aku telah memenuhi syarat yang kau tetapkan. Terimalah tumbalku ini dan berikanlah aku kekayaan yang dijanjikan, ujarnya, suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan. Suasana malam semakin mencekam. Sugio merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, dan jantungnya berdegup kencang.
Dia berusaha untuk tetap fokus, tetapi bayangan masa lalu dan kenangan akan ibunya mulai menghantuinya. Ia merasa bahwa dengan mengorbankan kain itu, ia juga mengorbankan bagian dari dirinya, bagian yang selalu mengingatkannya akan cinta dan kasih sayang ibunya. Saat ritual mencapai puncaknya, Sugio melihat bayangan gelap muncul di depan matanya. Suara berat itu kembali menggema, "Apa yang kau bawa sebagai tumbal?" Sugio merasa tercekik, tetapi ia harus menjawab. "Kain ini, milik ibuku. Semoga kau menerimanya sebagai tumbal." Bayangan itu mendekat, dan Sugio merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Saat kain itu diambil, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Dalam hatinya, ia berdoa agar ini adalah langkah yang benar dan bahwa keluarganya akan selamat dari kesulitan. Setelah ritual selesai, Sugio pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa tidak ada rasa lega, hanya kesedihan yang menyelimutinya. Dalam perjalanan pulang, ia teringat pada senyuman Adit, yang tidak tahu apapun tentang kegelapan yang mengikutinya. Saat ia melihat anaknya tidur nyenyak di ranjang, hati Sugio terasa hancur. Ia telah mengorbankan kenangan terindah demi mendapatkan kekayaan yang semu. Hari-hari berikutnya, Sugio merasakan dampak dari ritual itu. Kiosnya semakin ramai, pendapatan mengalir dengan deras. Ia mampu membayar semua utang dan bahkan bisa memberikan Adit pendidikan yang lebih baik. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan terasa hampa. Setiap kali ia melihat Adit, ia merasa tertekan oleh rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Sugio sedang tidur, ia terbangun oleh suara gemuruh dan bisikan aneh di sekelilingnya. Ia melihat bayangan gelap yang sama muncul di sudut kamarnya. "Sugio, kau telah memenuhi janji, tetapi ada harga yang harus kau bayar," suara itu bergema dalam kegelapan. Sugio merasa ketakutan, dan saat ia berusaha bangkit, tubuhnya terasa kaku. Keesokan harinya, Sugio menemukan Adit terjatuh di lantai, tidak sadarkan diri. Ketika ia berusaha membangunkan anaknya, rasa panik melanda. Ia segera membawanya ke rumah sakit, tetapi dokter tidak bisa memberi penjelasan yang jelas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Adit mengalami kelelahan ekstrim. Tetapi tidak ada penyakit yang terdeteksi. Sugio merasa hancur. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kekayaan, ia telah mengorbankan kesehatan dan keselamatan anaknya. Malam-malam Sugio dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ia menatap Adit, ia teringat akan keputusan yang telah diambilnya dan bagaimana semua itu berdampak pada kehidupan mereka. Rasa bersalah semakin menyiksa jiwanya. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun dengan teriakan, teringat akan bayangan gelap yang terus menghantuinya. Akhirnya, Sugio menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan apa yang telah ia korbankan. Ia ingin mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tetapi semua sudah terlambat. Ia merasa hampa dan putus asa. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ia telah kehilangan segalanya, cinta, kasih sayang, dan masa depan anaknya. Cerita Sugio berakhir dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia telah meraih kekayaan, tetapi kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Dalam pencarian kekayaan melalui jalan yang kelam, ia menyadari bahwa tidak ada harga yang pantas untuk kebahagiaan sejati. Sugio terjebak dalam penyesalan, dan bayangan gelap itu akan terus menghantuinya selamanya.